Assalamualaikum. Today we are going to discuss caption. Before we begin our lesson, please prepare your notebook, ballpoint pen, and pencil to make notes. Now let's start our lesson. First, what is caption? Caption is short description of pictures or videos. Intinya caption itu deskripsi pendek dari suatu foto, gambar, atau video. Jadi ada dua caption, foto caption sama video caption. Kita tidak akan membahas tentang video caption, tapi pada intinya video caption adalah audio description atau deskripsi suara dari apapun yang ada di suatu video. Baik itu suara manusia, binatang, angin, semua suara. Karena audio description berguna untuk orang yang memiliki keterbatasan pendengaran. So, we'll only discuss photo caption. Sekarang, why have caption? The purpose of writing a caption atau the job of caption is to help readers or viewers to understand what they can see in front of them. Jadi pada intinya fungsi atau manfaat atau tujuan dari caption adalah untuk membantu pembaca atau pemirsa memahami apa yang ada di hadapan mereka. Tentang foto atau gambarnya ini maksudnya apa? Loh, kok bisa ada orang yang nggak paham foto yang ada di hadapannya? Coba kita lihat foto berikut ini. Do you know what's the picture about? What would be the caption? Kira-kira captionnya apa? Who are they? Siapa mereka itu? Where are they going to? Mau pergi kemana mereka? What happened to them? Apa yang terjadi dengan mereka? Why? When? Kalian bisa menjawab semua pertanyaan itu hanya dengan lihat foto? Kira-kira apa captionnya ya? Apa yang ini ya? Tarmin, the only ojek sepeda in Tegal, takes his passenger to destination. Jadi ceritanya tentang Tarmin, satu-satunya ojek sepeda di Tegal yang membawa penumpang ke tujuan. Jadi dia cari nafkah dengan itu karena rumahnya terbakar. Itu isi captionnya. Atau yang kedua, ceritanya tentang Supardi, grandfather of Siti Aisyah, makes 10 kilometers, ride every day to take her granddaughter pursue high school education. Supardi, kakek Aisyah, yang naik sepeda 10 km tiap hari untuk nganter cucunya bersekolah di SMA. Terakhir, ada satu caption lagi. Dewi Mulyani, student of SMK 1 Palangkaraya, with his father, who picks her up every day from school with his bicycle. Which caption is based on fact? Mana yang berdasarkan fakta? Apakah 1 atau 2 atau yang terakhir tadi? Yang ketiga. Can you choose between those three? Bisa milih nggak di antara 3 itu? So, is it easy to answer? Mudah untuk dijawab nggak? Gampang? No. Of course not. It is hard. Di antara 3 itu bisa semuanya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3. Masuk akal semua. It can be anything. All caption have possibility to be correct. Tapi di antara 3 hanya 1 yang faktual. 2 lainnya menyesatkan. Misleading. Which caption is based on fact? Mana yang benar? Coba tebak. This is the correct one, the correct caption, Dewi Mulyani. That's the power of caption. Itulah tugas caption. Ya, caption is powerful. Jadi penulis caption have the privilege to make readers understand stories behind pictures by saying facts. Gampangnya penulis caption punya power to do good, to help. Tapi juga dia bisa mislead people by providing false informations. Jadi penulis caption bisa buat orang paham foto itu sepenuhnya. Jadi bisa ngasih tahu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, kok bisa. Itu bisa ngasih tahu. Tapi sebaliknya dia juga bisa menyesatkan dengan ngasih informasi yang salah. Sekarang saya akan kasih kalian contoh. Now look at the following caption. Lihat caption yang ada di sebelah kiri, yang dilingkari. Nah, gitu. Based on the caption, who is in the picture? Yang difoto siapa? Unidentified civilian. Rakyat biasa yang tidak dikenali. What happened to him? Apa yang terjadi sama dia? Takes an official ballot box. Jadi caption itu intinya seolah-olah menyatakan bahwa ada orang tak dikenal ngambil, pergi, membawa lari kotak surat ketika pemilu US elections. Jadi pemilunya Amerika Serikat. What would be your reaction if you saw the tweet, the picture and the caption? Kalau lihat tweet, gambar beserta reaksinya, kira-kira respon kalian akan seperti apa? The most important question is whether the caption stating facts or not, misleading or not.
Hal yang paling penting adalah mengetahui apakah captionnya menyatakan fakta atau tidak, menyesatkan atau tidak. Dan faktanya, captionnya tadi menyesatkan. Orang yang ada di foto bukan unidentified civilian, tapi memang a board of electors official. Jadi emang orang KPU-nya Amerika beneran. Dan ballot boxnya bukan dibawa lari, tapi mau dibawa ke Pennsylvania Convention Center. Jadi captionnya misleading, menyesatkan. Now let's talk about type of caption. There are many kind of caption. 6 to be precise. It depends on how they are written. Jadi ada banyak jenis caption tergantung cara nulisnya. Jenis caption yang pertama adalah identification bar. Nah, kemudian the second one is cut line. Third would be summary. That is followed by expanded. Setelah itu ada tipe caption yang kelima, yaitu group identification. Terakhir, the last type of caption would be quote. Now we are going to discuss it one by one. Kita akan bahas satu-satu. Let's start from identification bar. Caption ini menyatakan siapa yang ada di foto atau di video. Look at the following picture and caption. Seperti kalian bisa lihat, di situ ada foto, bawahnya ada nama, Sasa. Selanjutnya ada foto AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, bawahnya namanya di situ. Nah, yang ini beda. Ada foto nama Adele, tapi dia hard-coded, tidak di bawahnya. Begitu juga yang ini, John Berman, hard-coded. Sekarang tipe yang kedua, cut line. Bedanya, kalau yang tadi itu hanya orangnya aja. Kalau di cut line, sebutkan orang dan apa yang dia lakukan juga. Now look at the picture. Nah, di situ lihat contoh foto dan gambarnya. Nah, captionnya apa? Di situ ada dua nama, Kathy Switzer sama Jock Sample. Apa yang mereka lakukan? Di situ di caption dijelaskan bahwa Kathy Switzer dikasari, ditarik sama Jock Sample. Kok bisa? Mengapa? Nah, di situ nggak dijelasin. Jadi walau ada caption tipe cut line ini hanya ngasih tahu yang dilakukan aja. Kamu nggak tahu gambaran penuh ceritanya. Jika ditulis juga why-nya, maka kalian akan tahu bahwa Kathy ini ditarik karena tidak diperbolehkan ikut Boston Marathon. Sebelum 1967 itu tidak ada perempuan cewek yang ikut Boston Marathon. Nah, dia yang pertama, dia nekat ikut. Fakta itu tidak tertulis di cut line, ya, karena cut line hanya mendeskripsikan apa yang dilakukan orang yang ada di gambar. Next, you can compare the picture and the caption. Nah, itu ada dangnya Antetokounmpo. Contoh cut line yang terakhir menjelaskan apa yang dilakukan Messi ketika di Miami. Caption berikutnya adalah summary. Nah, summary ini menjelaskan tidak hanya siapa yang ada di foto, tidak sekedar apa yang dia lakukan, tapi juga kisah di balik semuanya. As you can see in the picture, there is a man standing in front of a wall. Nah, di situ ada satu orang laki-laki, disebutkan namanya Jason Muhammad. Dia berdiri di depan tembok yang merayakan keberagaman etnis di Cardiff. Cardiff itu adalah kota di mana dia tumbuh dan tinggal. Jadi captionnya tidak hanya menunjukkan siapa yang difoto dan apa yang dia lakukan, tapi juga menceritakan tentang arti tempat di mana dia berada saat difoto itu. Foto berikutnya menunjukkan pelaksanaan ibadah haji di Mekah. Nah, tapi captionnya tidak hanya menjelaskan tentang itu. Di situ disebutkan juga ibadah haji yang hanya dibatasi sejumlah 60.000 orang. Sekali lagi, captionnya tidak hanya menjelaskan tentang apa yang ada di foto saja. Itu summary. Next, ada foto kereta bawah tanah yang kebanjiran. Nah, tapi di captionnya disebutkan juga tentang orang yang selamat. So, something that cannot be seen in the picture is also explained. Summary tidak hanya menjelaskan sesuatu yang sudah jelas ada di foto. Selanjutnya, caption nomor 4 adalah expanded. Nah, caption ini menjelaskan gambar atau video, tapi disertai dengan quote, kutipan. You can see and read on your right, there is a quote in the caption. Next, you can see also there is a quote from Yanis. Contoh terakhir dari expanded caption, di situ ada quote, kutipan dari Presiden Cina. 5. Group identification. Sama seperti identification bar, cuma di sini jumlah yang diperkenalkan lebih dari 1. Bebas berapapun. Dalam group identification, perkenalan orang selalu dari kiri ke kanan. Oke, last caption, it is quote. Nah, bedanya
caption jenis ini dengan yang summary. Kalau di quote itu isinya hanya quote aja. Kalau di summary, selain quote juga ada deskripsi lain tentang apa yang ada di gambar. What you are reading on the screen right now is quote caption from Hamilton Nolan tentang perginya Jeff Bezos ke luar angkasa. Jadi fotonya adalah fotonya Jeff Bezos, tapi quote-nya punyanya Hamilton. Nah, yang sekarang itu adalah quote-nya Alex Morgan, dan fotonya juga fotonya Alex Morgan. So, itu 6 tipe caption, paham ya? Now, let's talk about what make a caption a good caption. Nah, pada dasarnya ada 4. First, describe specific information. Maksudnya, writer of caption doesn't need to explain or describe something obvious. Yang sudah jelas nggak usah ditulis. Second, state facts only. Maksudnya, don't make assumption. Jangan membuat dugaan atau perkiraan. For example, you make a caption about something that the person in the picture feel or think. Jadi kamu membuat caption tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh orang yang ada di foto. Nah, yang kayak gitu nggak usah. Jangan pula menggunakan istilah cantik, keren, bagus, dan yang semacamnya. Berikutnya, good caption itu concise dan juga punya correct spelling of names. Sekarang kita bahas satu persatu, mulai dari describe specific information. Maksudnya, tak perlu menulis caption dari sesuatu yang udah jelas. Misal, kalian lihat di situ ada seseorang laki-laki pakai masker, duduk, megang kepala atau matanya. Lalu, misal captionnya adalah a man with protective mask sitting alone, yang artinya seorang laki-laki yang memakai masker duduk sendiri. Caption yang seperti itu tidak perlu, karena hanya dengan lihat foto kita akan langsung tahu bahwa fotonya seorang laki-laki yang duduk sendiri. Jadi nggak butuh caption untuk menjelaskan, tidak perlu. Nah, apa yang harus ditulis? Who is the man? Siapa laki-laki itu? What happened? What's going on? Apa yang terjadi sama dia? Atau why does he look that way? Mengapa dia terlihat seperti itu? Kalau tidak, jelaskan tentang when and where was this? Kapan dan di mana itu terjadi? Juga bagaimana kejadiannya? How did it happen? Itu semua yang seharusnya ditulis di caption. Specific information. Berikutnya, tentang state facts. Contoh caption yang hanya sekedar asumsi dan bukan fakta bisa dilihat di tweet yang sudah dibahas tadi. Nah, di samping itu ada caption tweet di samping. Di situ pembuat caption berasumsi bahwa ballot box-nya dibawa lari. Pembuat caption juga berasumsi bahwa yang membawa lari adalah orang tak dikenal. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, faktanya bukan demikian. Caption harus menyatakan fakta. Fakta yang disebutkan bisa juga tentang bagaimana satu foto diambil, bisa tentang alatnya, bisa tentang prosesnya. Now, read carefully the following example. Di situ ada foto dan captionnya. Fakta yang disebutkan adalah tentang cara si penulis caption, maksudnya cara dia memfoto matahari. Di caption disebutkan bahwa foto matahari itu berasal dari 60 GB foto. Di situ pula disebutkan juga alat yang digunakan, Daystar Quark. Kalian lihat, coba dibaca di situ. Hal yang seperti ini juga bisa digunakan sebagai caption. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, saat menyatakan fakta, hindari juga kata-kata yang mendeskripsikan seperti cantik dan semacamnya. Sekarang tolong lihat caption di sebelah kanan. Di situ ada foto kura-kura berenang dan caption di bagian bawah. Caption pure beauty itu tak perlu. Entah cantik atau tidak, biar pembaca yang menilai. Jangan mengarahkan pembaca atau pemirsa ke satu kesimpulan tertentu. Sebutkan saja fakta tentang kura-kura atau airnya. Kapan, di mana, apa yang terjadi. Nah, itu sebutkan. Now about spelling and concise. Nah, spelling di sini maksudnya terutama pada penamaan orang-orang yang ada di foto. Nah, orang yang ada di foto misalkan 4, tidak harus disebutkan semua. Sebutkan hanya orang tertentu yang kira-kira penting, yang berhubungan sama artikel atau berita jika itu caption foto yang ada di suatu berita. Nah, penamaan atau identifikasi itu selalu dari kiri ke kanan. Next about concise. Nah, concise di sini maksudnya adalah sentence yang kalian buat untuk caption itu harusnya pendek, singkat aja. Jadi yang padat dan jelas dan informatif. Kalau bisa buat paling banyak 3 kalimat. Nah, akan lebih baik kalau cuma 1-2 kalimat aja. Sentence that you make is written in present tense. Tenses yang digunakan adalah present. Jika kalimatnya lebih dari
satu, maka kalimat yang kedua dan ketiga bisa memakai past tense, terutama jika jelasin konteks dan latar belakang. Now, where to put caption? Ada dua hal yang perlu dipahami tentang peletakan caption. Pertama, kita menulis dari kiri ke kanan, atas bawah, dan kedua, orang cenderung akan lihat foto dulu baru tulisan. Karena dua alasan itu, caption yang ada di bawah foto lebih disukai. Begitu juga caption yang ada di sebelah kanan. Dua peletakan bawah dan kanan itu terasa alami dan tidak membingungkan. Kadang peletakan memang tidak membingungkan, tapi captionnya yang tidak jelas. Coba kalian perhatikan caption yang di lingkar itu, apa yang salah? Selain dua tempat tadi, caption juga bisa di sebelah kiri dan juga otomatis bisa pula di atas. Caption atas biasanya bisa ditemukan di sosial media. Peletakan caption atas selain di sosial media sebaiknya dihindari karena gampang terlewati. Agar gampang terbaca, buat caption dengan cetak tebal atau miring, hurufnya diperbesar atau perkecil, atau juga dengan warna yang berbeda. Lihat di caption sebelah kiri, warnanya beda, ukuran beda, fontnya beda. Yang ini cetak tebal dan fontnya beda, yang tadi juga beda. Selain bawah, kiri, kanan, atas, caption kadang ditulis di foto. Oke, sekarang cukup pelajaran hari ini. That's that. Thank you and deeply apologize for any mistake. If you have question, feel free to contact me. Okay, thank you. Bye.